Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan bedah buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Dan alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di episode ke-15, yaitu merevolusi pola pikir yang keempat, berpikir produktif bagian kedua, yaitu menerapkan matematika waktu pembagian untuk meningkatkan produktivitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan pola pikir produktif, kita menggunakan matematika waktu, istilah saya, di mana rumus matematika waktu meliputi satu, pembagian, yang kedua penambahan, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat perkalian atau melipat kali gandakan. Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang pembagian. Nah, apa yang harus dibagi ketika kita mengelola waktu? Yang dibagi adalah skala prioritas. Ketika kita bangun tidur, dalam tanda petik kita ditambah modal baru oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 24 jam terus penambahan setiap saat begitu, maka waktu yang hanya 24 jam yang dimiliki sama oleh siapapun, orang yang sukses sekali, punya perusahaan, punya ilmu yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, 24 jam. Orang yang mengurus diri sendiri tidak selesai juga 24 jam. Nah, yang 24 jam itu agar bisa produktif, maka kita harus berani membagi dalam urutan skala prioritas. Itu yang dibagi. Artinya, skala prioritas ini mana yang lebih dahulu dikerjakan. Urutan skala prioritas adalah, pertama, kerjakan sesuatu yang menurut kita penting dan mendesak. Yang pertama itu. Penting dan mendesak selesai, baru penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak, masih ada waktu, maka mendesak tidak penting, baru yang keempat tidak mendesak tidak penting. Jadi urutannya ada 4. Kerjakan yang penting mendesak, yang pertama, yang kedua penting tidak mendesak, yang ketiga mendesak tidak penting, dan yang keempat tidak mendesak tidak penting. Bayangkan kalau kita dalam mengelola waktu ini cara membaginya salah. Kita sering mengerjakan tidak mendesak, tidak penting. Ilustrasinya seperti orang membawa uang, mau belanja ke pasar, tapi nggak jelas mana yang harus dibeli dulu. Tahu-tahu datang ke pasar, melihat sesuatu yang disenangi, dibeli, padahal itu nggak mendesak. Begitu sampai ke tempat sesuatu yang kita butuhkan, uangnya sudah habis. Sama dalam mengelola waktu, ketika kita gagal membagi urutan skala prioritas, maka ini yang membuat orang itu gagal. Orang lain dengan 24 jam bisa punya produktivitas yang sangat baik, banyak sekali. Bisa jadi kita tidak bisa. Kenapa? Salah menggunakan membagi waktu. Mari kita urai satu persatu. Penting mendesak, penting dan mendesak artinya benar-benar sangat penting dan mendesak untuk segera dikerjakan. Kategori ini yang harus menjadi prioritas utama atau first thing first. Utamakan yang utama. Jadi selalu mengerjakan sesuatu yang paling utama, penting dan mendesak. Nah, misalnya Pak, saya misalkan sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola lembaga, maka prioritas utama saya adalah mengupayakan seluruh santri yang oleh Allah dititipkan kepada kami mendapatkan pendidikan yang optimal, kepada para pegawai, guru-guru juga mendapatkan perhatian yang optimal. Ini tugas penting dan mendesak buat saya, bukan saya ngurusi yang lain. Karena ini jelas lembaga pendidikan sosial yang dimana mereka nggak membayar, tetapi harus mendapatkan ilmu yang maksimal. Kita harus pikirkan dalam tanda petik 24 jam. Penting mendesak menjadi prioritas, menjadi perhatian saya misalkan. Kalau Bapak Ibu Anda sekalian adalah sebagai pegawai, maka prioritas Anda adalah
bagaimana menjalankan tugas utama Anda sesuai dengan posisi atau jabatan. Prioritas inilah yang penting dan mendesak. Jangan sampai kita pegawai tapi mengerjakan yang di luar tugas dan tanggung jawab dari instansi kita misalkan. Itu keliru. Ya. Kalau Anda seorang dokter, maka melayani pasien harus menjadi prioritas utama. Sebab mereka tertarik karena pelayanan kita. Kalau kita melayani dengan baik, maka dia akan referensi ke teman-teman. Akhirnya dengan izin Allah menarik keberuntungan keberkahan. Makin banyak pasien yang kita tolong, secara dunia kita sukses, secara akhirat insya Allah pahalanya banyak. Kalau Anda seorang pembisnis, maka prioritas Anda haruslah pelanggan. Kenapa? Dari pelangganlah bisnis Anda berjalan. Bisnis apapun akan kalah keok jika ditinggalkan oleh pelanggan. Artinya, segala upaya digunakan untuk menservis pelanggan. Misalkan itu, ini contoh-contoh saja. Dan Rasul mengatakan apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah. Seperti potongan malam yang gelap. Yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah, artinya agama juga mengasih tahu kita agar kita membuat skala prioritas, kerjakan dulu yang penting mendesak. Kalau bangun tidur bagi seorang muslim, apa yang penting mendesak? Bangun, berdoa, berwudu, sholat malam. Kenapa nggak baca WA? Baca WA bisa setelah subuh, tapi sholat malam, melakukan ibadah malam, waktunya terbatas. Ini yang pertama. Yang kedua, penting tidak mendesak. Langkah berikutnya yang menetapkan skala prioritas adalah penting tapi tidak mendesak. Dari 24 jam yang diadakan untuk kita sehari semalam oleh Allah, apa saja yang termasuk dalam kategori penting tapi tidak mendesak? Wilayah ini harus diperhatikan juga. Jadi kalau hidup kita cuma ngurus yang penting mendesak, maka ada hal-hal yang penting walaupun tidak mendesak yang perlu kita kerjakan. Kenapa? Sebab disinilah kunci perkembangan dan kemajuan kita di bidang apapun. Kemajuan kita akan lambat kalau kita hanya fokus mengerjakan hal-hal yang penting dan mendesak saja. Bagilah waktu kita ke dalam kategori penting namun tidak mendesak. Misalnya, kita mencoba menambah ilmu kita, investasi ilmu dengan membaca buku, ikut seminar. Di samping itu kita nyambung silaturahim dan sebagainya. Ini termasuk penting mendesak. Nah, yang ketiga, setelah pertama penting mendesak, penting tidak mendesak, yang kedua tadi, yang ketiga adalah mendesak tidak penting. Ya. Berikutnya adalah membagi waktu dalam kategori mendesak tapi tidak penting. Ini banyak sekali apabila di zaman sekarang kita nggak waspada, karena dengan orang lain sudah terhubung dengan media sosial ya, maka banyak hal genting, mendesak yang sampai ke kita meskipun tidak penting, kita juga dilihat harus melihat. Misalkan gini, kita lagi baca Quran, lalu ada pesan masuk kepada kita melalui HP, padahal belum tentu penting, kita harus membukanya. Jadi waspada, ada perkara-perkara mau nggak mau lewat kepada kita adalah perkara yang tidak penting, perkara yang mendesak tapi tidak penting, ya, mendesak tapi tidak penting. Dan yang keempat adalah perkara tidak mendesak tidak penting. Nah, terakhir, bagilah waktu ke dalam kategori tidak mendesak tidak penting. Seperti nongkrong, main medsos, ngobrolin politik, kesana kemari yang kita nggak tahu ujungnya. Itu perkara yang menghabiskan waktu, yaitu mendesak tidak penting. Jadi, saya akan simpulkan cara membagi. Yang pertama, kerjakan yang penting mendesak. Pertama, yang udah penting tidak mendesak. Yang ketiga, mendesak tidak penting. Dan yang keempat, tidak mendesak tidak penting. Setelah kita belajar menerapkan matematika pembagian untuk meningkatkan produktivitas, maka selanjutnya kita akan belajar matematika waktu penambahan dan pengurangan. Seperti apa penerapannya? Mari kita ikuti di episode berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.